Hai guys, jumpa bersama kami mahasiswa psikologi semester 2 dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang insecure, khususnya pada perempuan. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Adi Makandulu. Di sebelah saya ada Gabriel Boy, dan di sebelah Gabriel ada Feby Maboy. Tapi ketong tiga soalnya sendiri. Di sini ketong ditemani oleh kakak dari organisasi PKBI NTT. Untuk itu kami persilahkan. baik sekali dengan ketemu saudara Pak Verina. Pak Verina sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk mengenalkan diri. Terima kasih Kak Dedi. Jadi halo teman-teman, perkenalkan nama saya Verina. Saya biasanya disapa dengan nama Verina. Baik, untuk kesibukannya sekarang, Kesibukan sekarang mahasiswi di Undana Fakultas Hukum semester 4. Terus dengan mengikuti kegiatan organisasi atau komunitas lah sebenarnya. Itu sih. Oke Kak, jadi tujuannya ketong mengundang Kak hadir di sini tuh untuk ketong berbincang-bincang sedikit tentang apa itu insecure. Menurut pendapat Kak tuh insecure itu apa? Kalau ditanya insecure, sebenarnya kalau semua insecure pernah mengalami itu sebenarnya. Apa ada yang sudah pernah? Kayaknya mungkin. Nah, kalau ditanya soal apa itu insecure, kalau menurut saya sebenarnya itu lebih kepada perasaan tidak aman sih yang sebenarnya kita rasakan. Jadi kalau bicara soal insecure berarti identik dengan rasa tidak percaya diri. Jadi dimana kita tuh sering membandingkan kayak ketemu kekurangan dengan orang lain, kelebihan seperti itu. Dan kenapa mereka kalau insecure itu lebih terjadi pada perempuan gitu? Kalau ditanya lebih terjadi pada perempuan, sebenarnya insecure nih sudah membatasi gender sih sebenarnya teman-teman. Jadi siapapun tuh bisa mengalami insecure, laki-laki perempuan sebenarnya bisa mengalami insecure. Karena seperti yang teman tahu kalau setiap ketemu tuh punya kekurangan dan kelebihan masing-masing kan. Jadi kalau ditanya kenapa, mungkin kalau ditanya pertanyaan seperti itu, mungkin teman-teman melihat lebih kebanyakan tuh perempuan yang sering mengalami insecure begitu kan. Jadi kalau ditanya sebenarnya banyak faktor, banyak penyebab insecure itu bisa ada. Ini karena dia merasa sebenarnya dia tidak percaya diri, terus bisa saja ini karena dari ada faktor internal dengan eksternal. Kalau internal kan berarti ada dari dalam diri kita sendiri, bisa dipengaruhi oleh pemikiran yang kita. Kenapa sih kira-kira dia bisa insecure begitu tuh, bisa dipengaruhi juga oleh eksternal, bisa dari orang lain yang memberikan perkataan terhadap tentang kekurangan. Dia bisa berikan malah yang lebih, menurut Verina, yang lebih berdampak soal insecure itu maksudnya berdampak untuk dia itu sebenarnya dari dalam diri sendiri. Jadi kalau dalam diri sendiri teman-teman itu lebih dampaknya lebih besar dibandingkan dari penyebab dari eksternal, dari orang-orang di luar lingkungan. Soalnya kalau bisa dalam internal berarti kita tahu kalau diri sendiri, kita tahu kelebihan, kekurangan. Terus kalau insecure, malah kita tuh bisa lebih memperburuk, maksudnya mencolekkan kekurangan itu lebih sadis dibandingkan orang lain gitu. Pastinya Kak tuh pernah mengalami insecure dong. Pasti. Terus cara Kak mengatasi dan membangkitkan Kak rasa percaya diri dari buat Kak di sini tuh bagaimana? Oke, caranya. Yang pertama, beta menempatkan dirinya beta di lingkungan yang positif sebenarnya. Jadi itu beta lebih merasa kalau itu tuh ada effort lebih begitu. Ketika lu berada di lingkungan yang lu rasa positif, jadi itu setiap harinya ketika lu berada di situ, lu merasa kalau setiap harinya lu mendapatkan kata-kata positif dari lu teman-teman tanpa lu sadari atau tanpa yang lu sadari begitu. Contoh kayak ini hari lu telah melakukan hal luar biasa, contoh lu kayak dipercayakan menjadi moderator. Itu kan lu tahap luar biasa tuh, lu mengambil itu kesempatan toh. Terus tanpa disadari lu pertama mendukung lu, maksudnya lu hebat tadi moderator tuh bagus. Itu kan secara langsung tuh membangun rasa percaya diri kita. Oh jadi dari awalnya aku tuh insecure kayak ibu tadi sudah bisa moderator, dia sudah bisa MC, dia takut gagal. Tapi secara tidak langsung tuh bersama teman-teman di sekeliling bosong dia membentuk bosong untuk tidak insecure sebenarnya. Jadi selain itu berada di lingkungan yang positif, terus kata kuncinya itu positive thinking sebenarnya.
Jadi teman-teman nanti teman-teman harus kayak setiap harinya tuh memberikan positif self talk gitu. Setiap harinya kayak contoh bangun dan bangun harus lihat kaca. Lihat kaca juga, aduh gue cantik nih hari, aduh gue bangun, kayak aduh bangun banget sih. Teman-teman tidak dengar lucu, tapi itu tuh efek loh. Efek tuh besar untuk teman-teman menjalani hari sepanjang hari itu, bahkan hari selanjutnya tuh efek sekali untuk teman-teman menambah kepercayaan diri. Jadi sudah perlu tunggu orang memuji teman-teman, sudah perlu. Jadi mulai dulu dari dalam diri sendiri. Ketika teman-teman sudah bisa untuk memuji diri sendiri, berarti teman-teman ketika mendapatkan pujian dari orang lain itu tuh efek lebih besar sebenarnya. Jadi kalau kita bicara soal insecure, itu belajar bagaimana caranya kita mencintai diri sendiri. Teman-teman mencintai diri sendiri. Nanti kurang lihat depan kaca mau tanya, ini mencintai diri sendiri. Selama ini apa sih yang bilang insecure? Kita tuh penyebab tuh apa, dari faktor internal atau eksternal sebenarnya. Terus kenapa kalau beta tahu insecure itu sebenarnya sudah boleh, tapi kenapa beta tetap melanjutkannya? Padahal kalau itu salah sebenarnya, toh? Atau benar? Salah sebenarnya. Maksudnya teman-teman harus cepat-cepat sadar sih sebenarnya. Terus selain berada di lingkungan yang positif, terus dari dalam diri sendiri untuk mulai berpikir positif, itu teman-teman harus bagaimana bisa untuk mulai memberdayakan diri sebenarnya. Dalam konteks berdaya itu teman-teman bisa untuk melakukan apa yang teman-teman inginkan, terus menyebutkan, maksudnya mengeluarkan apa yang teman-teman sebenarnya ingin lakukan. Jadi orang bilang kalau seseorang yang berdaya itu seseorang yang bisa mengambil kesempatan yang ada. Jadi kalau teman-teman sudah bisa mengambil kesempatan yang ada, berarti teman-teman sudah mau untuk berdaya. Jadi ketika ada kesempatan, ambil, mau salah atau tidak salahnya, mau gagal atau tidak gagalnya, itu coba dulu. Kan dari situ kan kamu terbentuk sebenarnya. Itu sih. Nah beda ya, karena salah satu sejauh ini kan pasti pernah insecure. Iya. Cara mengatasi insecure satu. Kalau beta pribadi itu lebih ke bersyukur. Oke. Karena kalau misalnya insan bersyukur pastinya tuh kayak selalu lihat ke kekurangan tuh selalu pikir oh dia tuh lebih dari beta, dia selalu lebih dan selalu lebih. Jadi kayak kalau beta pribadi itu lebih ke bersyukur sih. Bersyukur bersyukur karena benar ingat ada orang bilang kalau insecure kan identik dengan lu mencintai lu sendiri, lu sebenarnya lu sendiri kosongnya. Terus ada dua kepribadian. Ada satu orang yang dia tahu dia insecure secara fisik. Dia insecure secara fisik, terus cara dia mengatasi itu insecure tuh dengan merawat diri. Tapi dia teman bilang kayak, lu nih soalnya merawat diri apa adanya ya. Tapi sebenarnya itu salah satu bentuk dia tuh mencintai diri sendiri. Jadi ada yang beranggapan kalau itu tuh tidak menerima diri apa adanya, tapi ada yang beranggapan kalau itu tuh dia membentuk untuk mengatasi dengan rasa insecure, itu dia membentuk salah satu bentuk untuk mencintai diri sendiri. Jadi kembali lagi ke pribadinya teman-teman mau berada di pihak yang mana tuh? Kalau Kak Gaby sendiri bagaimana? Kalau kekurangan pasti perbaiki sih. Buat kekurangan. Perbaiki, betul sih. Jadi ada orang yang insecure, soalnya dia insecure terhadap prestasinya orang lain. Jadi ketika dia dipercaya, maksudnya dia sudah dapat kesempatan. Oke, oh teman, ini dia percaya kamu jadi moderator di satu event. Terus sudah ada kesempatan, tapi karena dia insecure dengan si A yang lebih hebat, mungkin kayak ahli dalam moderator atau MC, jadi dia kayak soalnya mau itu kesempatan tuh sebenarnya sih boleh sih, maksudnya kayak harus dianjurkan kalau lu tuh harus coba gitu. Terus kalau Kak, Kalau menurut beta lebih bangga diri sendiri sih, karena misalnya bangga kenapa bisa sampai begini. So mungkin orang lain bisa sama kayak kita. betul beta setuju. Jadi soalnya mungkin bosan di ini dunia ini hanya satu orang mau muka persis atau apapun, tapi dalam ini dunia bumi yang begini besar dan luas, sana ada satu orang pun yang bisa 100% mirip ke besar gitu loh. Ini lebih sadar sih sebenarnya kalau ini tuh spesial, lebih unik kayak
Lu berhasil, contoh lu berhasil kerja UAS dapat nilai lebih tinggi dibandingkan teman si B. Kayak, oh lu udah hebat deh. Ini berarti tingkatkan gitu. Itu salah satu bentuk untuk lu percaya diri sebenarnya. Lagi. Nah kan tadi bilang insecure itu lihat dari gender. Nah kalau untuk KGB, insecure terhadap laki-laki itu dalam hal apa? Kalau beta pribadi yang beta rasakan itu dari fisik. Kayak lihat orang yang badan lebih bagus dari beta, kostum bagus, insecure saya diri sendiri. Oh, berarti sama saya gitu. Tapi ada yang beda sering lihat di TikTok begitu. Kalau semakin dewasa, nyata tuh apalagi kan itu dia akan lebih insecure terhadap karir sebenarnya. Karir kayak gitu tuh kayak dia harus coba-coba dapat kerjaan, dapat penghasilan sendiri biar dia tuh bisa kasih uang. Contoh kayak kalau memang dia loyal orangnya, dia bisa kasih uang untuk cewek dan lain sebagainya. Jadi kalau beda lihat tuh insecure-nya kepada itu karir. Tapi gimana kamu Kak? Langsung terpikirkan ke depannya bagaimana? Mungkin saat ini itulah Bisa. Atau apa lebih? Mungkin kalau sekarang seorang mahasiswa, jadi kalau beta sendiri lebih insecure kepada prestasi sebenarnya. Nah, prestasi kayak aduh ini orang tuh. Kayak contoh dari teman si A dia prestasi sudah banyak kayak contoh kayak dari tingkatan 1 sampai 10 dia sudah 9, sedangkan beta kayak dia lihat baru kayak 7. Itu jadi kayak sebenarnya insecure sebenarnya. Tapi bagaimana cara kita mengontrol itu insecure? Bagaimana cara kita mengatasi itu insecure tuh caranya gimana? Apakah beta akan berada di titik di mana beta akan mengeluh terus dan tidak berbuat apa-apa? Atau beta memilih untuk mengejar di tangga dari 7 menuju ke 9 atau bisa sampai 10 begitu? Jadi usahakan jangan hanya terpaku di satu titik di mana lu hanya mengeluh tapi lu sudah ada progres ke depan. Usaha sama sekali. Kenapa? Percuma kalau hanya kayak mengeluh setiap hari itu semua lu tenaga, lu waktu. Itu lu waktu, lu tenaga pikiran lu buat hal lain kayak. Apalagi kalau waktu masa remaja sekarang kan pergunakan masa remaja sebaik-baik yang sebenarnya. Ketika lu sudah tua, ketika lu sudah di oma-opan, punya cucu cici cece kayak gitu. Lu tuh akan di rumah saja, lu di rumah lu duduk urus cucu, urus cece, lu cuma bisa eksplor banyak hal di luar sana. Jadi saat lu remaja, apa yang bisa lakukan lu lakukan gitu. Oke Kak, dia mau tanya satu pertanyaan. Jadi Satu ya, terlintas. Jadi kayak Be punya teman Kak, dia tuh kalau di pandangan sendiri dia tuh pokoknya sempurna lah gitu. Dia cantik, dia walaupun biasa tapi buat Be tuh dia cantik. Terus dia dalam bidang prestasi dia unggul, tapi dia tuh bergaul, maksudnya dia tuh hidup dalam pergaulan yang bebas begitu. Jadi itu kayak merusak dia punya pola pikir. Terus dia tuh lebih bergantung dengan apa yang dia teman-teman tuh bilang. Kayak dia melakukan sesuatu tuh sampai sesuai dengan apa yang dia hobi, dia punya yang dia suka begitu, yang untuk dia diri. Tapi dia tuh kayak lebih bergantung kayak dia tuh kawan bilang, lu tuh harus begini, lu harus begini. Jadi kayak dia punya pribadi itu bukan dia, tapi dia tuh hidup dengan apa kata orang. Jadi itu kalau menurut Kak tuh bagaimana? Oke. Tadi Kak bilang pergaulan bebas. Memang kalau diklarifikasi, sebenarnya pergaulan bebas dengan pergaulan bersiko tuh dua hal yang berbeda. Jadi kalau pergaulan bebas, itu tuh pergaulan ya bebas, jadi bisa saja berisiko atau tidak berisiko. Kecuali kalau teman bilang pergaulan berisiko, berarti pergaulan yang sudah benar-benar toksik sebenarnya. Jadi mungkin diperjelas gitu, soalnya semakin kesini kayak semakin banyak yang bilang kayak si A pergaulan bebas sih, kan nanti orang pemikiran langsung kayak negatif. Tapi sebenarnya kan pergaulan bebas kan bisa contoh kayak dia pergaulan bebas tuh kayak dia pergaulan tuh banyak kalau dia bertemu dengan siapa saja gitu. Terus tadi kalau pertanyaan tuh kita lihatnya kayak dia tuh ingin mendapatkan perhatian sebenarnya dari orang. Dia ingin diperhatikan terus sebenarnya, kan dia mengikuti arahannya dari teman-temannya sebenarnya itu. Tapi kalau itu terkadang tuh kita sulit menyadari kalau kita tuh punya kelebihan. Karena apa? Kalau kita menyadari, mungkin karena orang-orang di sekeliling dia tuh sulit pemberitahuan dari kelebihan. Contoh, kalau musuh punya kelebihan, nah terus musuh nih sadari tuh. Terus contoh beta kayak kasih sadar, kasih sarannya tuh kayak
wih lu nih punya kelebihan itu, soalnya mungkin kayak dia tersirat nih kayak, ih lu nih ternyata hebat nih, lu hebat public speaking dan lain sebagainya. Dia tuh diri sadar, oh dia tuh sadar kalau insecure dong, kenapa punya keunggulan ini itu. Jadi bisa kembangkan dia keunggulan. Jadi kalau lu memang sudah sadari, lu teman yang harus sadari, baik sadar. Kalau lu belum menemukan teman ya itu seperti yang tadi Kak Vina bilang, lu harus berada di satu lingkungan yang positif di mana teman-teman bisa menyadarkan lu gitu. Jadi dia lebih mungkin takut, dia takut ditinggalkan, dia takut tidak mendapatkan perhatian seperti itu. Oke. Jadi tugasnya perannya Kak itu apa gitu. Setelah melihat itu tuh jangan hanya kayak mendengar cerita, jangan hanya melihat sama memandangi, memantau terus sampai ada pergerakan. Hanya sama kayak ya lu tahu kalau itu tuh hal yang tidak baik, tapi kenapa lu membiarkan gitu. Jadi perannya Kak tuh kalau sana biasa sih ya itu dekati sebenarnya. Memang sudah gampang ya atau untuk mendekat, maksudnya memberikan hal positif terhadap orang yang mungkin berada di lingkungan yang bisa dibilang agak toksik seperti itu. Tapi kalau memang ingin mau dia berubah atau demi kebaikannya dia lah, setidaknya aku punya niat baik untuk mau merubah bukan merubah, memberikan saran, membantu begitu tuh itu hal yang luar biasa loh, sudah aku lakukan untuk orang lain. Oke. Kalau gimana? Kalau dari beta dari kecil sampai sekarang tuh dia punya rasa insecure tuh lebih klimaks. Jadi semakin kesini dari SD, SMP, SMA, kuliah dia merasa insecure tuh semakin klimaks, semakin tinggi gitu. Karena dulu kan waktu kecil kamu tuh belum terlalu rasanya insecure tuh apa ya? Kan dulu kan kamu baru mengenal kata insecure, kamu baru mengenal kata rasa tidak percaya diri. Mungkin sekarang sudah tergaul ya, jadi insecure gitu. Coba cintai diri sendiri dong. Cintai diri sendiri dong, harus cintai si dia. Jangan ngomong kalau cintai diri sendiri tapi harus cintai dia. Rumit jadi sebenarnya. Ya rumit sebenarnya. Banyak permasalahan yang semakin datang tuh semakin banyak. Oke Kak, thank you. Terima kasih. Jadi buat teman-teman yang pada kesempatan ini sedang menonton tentang podcast kami, yang kami bahas adalah tentang insecure terhadap wanita, bisa menambah wawasan. Memang kita semua tuh tentunya pernah merasa insecure, tapi itu bukanlah hal yang baru, tapi itu hal yang wajar, hal yang normal. Yang perlu kita sadari dan kita lakukan adalah jangan terus-menerus insecure dengan dirinya kita, tidak menerima diri kita apa adanya, tapi cobalah untuk terima diri sendiri, cobalah untuk terus hidup dalam lingkungan yang benar dan lingkungan positif untuk membangun potensi kita, untuk kita lebih berkembang lagi. Lebih baik menjadi diri sendiri daripada menjadi apa kata orang, karena kita itu adalah kita, bukan menjadi orang lain gitu. Itu bangga loh, lupain luar biasa. Oke, jadi thank you untuk Terima kasih narasumber kita juga. kali ini, Kak Serina. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik. Amin. Nanti kita mau diskusi ringan di soal apa loh. Thank you. Terima kasih, sukses. Bye. Dadah.